masa SMA itu masa yang singkat tapi menentukan. Itu gerbang untuk kalian siswa-siswi SMA di Hidayat itu nanti ke depannya mau jadi apa. Setiap manusia itu punya jatah gagal. Selagi masih muda, jatah gagalnya habiskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wanda Family, kembali lagi di podcast WandaCast. Kali ini kita kedatangan sosok guru yang bukan hanya aktif mengajar di kelas, tetapi juga berhasil membangun organisasi di sekolah yang pastinya bermanfaat banget buat kita semua. Betul banget, langsung aja kita sambut Bapak Agus Maksum. Apa sih yang menginspirasi Bapak untuk mendirikan organisasi ini di sekolah? Pertanyaan pertamanya bagus sekali ya. Sayangnya nggak ditanya kabarnya. Saya baru buka banget ya Pak. Nervous Pak, maaf ya Pak. Iya, Bapak juga sama nih, karena sebagai narasumber pertama, Bapak pertama merasa terhormat. Terima kasih sudah dihadirkan di kursi yang hangat ini. Ya, jadi tadi pertanyaannya apa ya? Apa yang menginspirasi Bapak ya. untuk mendirikan organisasi ini? Ya, yang melatar belakangi ataupun menginspirasi kenapa didirikan organisasi ini. Kan? Mungkin kita harus tahu dulu organisasi apa yang dimaksud gitu kan. Organisasi yang dimaksud ini adalah organisasi yang bergerak di bidang literasi kan? Dan juga dokumentasi yang ada di sekolah kita, atau bahasa kerennya kita duta literasi gitu kan. Nah, kemudian sebutan dari anggotanya adalah Wanda Crew. Dan kegiatan yang kita lakukan ini adalah Wanda Cash ya. Itu sebagai konteksnya. Kegiatannya itu yang melatar belakangnya apa? Jujur gitu kan, sebetulnya yang menjadi inisiator idenya ini berasal dari ibu kepala sekolah. Beliau ingin sekolah kita itu hadir di masyarakat. Mungkin selama ini sudah hadir juga di media sosial, di Facebook, di TikTok, di Instagram. Udah follow belum? Udah dong. Udah ya. Nih udah follow belum nih? Udah, alhamdulillah. Jadi sudah hadir sebetulnya, tapi ingin lebih maksimal lagi, kan? Tentu kita walaupun kita tinggal di daerah, kita bercermin nih di tempat lain, di sekolah-sekolah yang di kota, di Padang, di Jawa. Nah, mereka punya platform yang sekarang juga banyak dipakai oleh masyarakat, yaitu YouTube, kan? Jadi dari ibu kepala sekolah ingin gimana kita juga hadir di sana. Apa isi kontennya? Isi kontennya harapannya yang paling diharapkan itu ada podcast yang berisi cerita tentang kegiatan yang ada di sekolah. Jadi itu awalnya inspirasinya itu dari ibu kepala sekolah, kemudian juga disupport oleh Bu Gusnul selaku wakil humas, Bapak yang diminta untuk mendukung program itu. Tapi Bapak juga menyambutnya dengan senang. Kenapa? Karena ini Bapak yakin jadi sarana kesempatan untuk siswa-siswi SMA bisa berani untuk tumbuh kembang kemampuan literasi, kemampuan komunikasi. Panjang ya? Panjang banget ya. Kira-kira tujuannya tuh apa sih Pak buat organisasi ini, atau ada yang lain gitu? Ya, jadi Bapak punya keyakinan ya bahwasanya masa SMA itu masa yang singkat tapi menentukan. Jadi kalau punya keyakinan itu maksudnya apa? Masa SMA ini mungkin cuma 3 tahun, bahkan mungkin nggak sampai, jadi 2,5 tahun gitu kan. Tapi ini adalah pintu gerbang untuk kalian siswa-siswi SMA di Hidayat itu nanti ke depannya mau jadi apa, mau diterima di perguruan tinggi yang seperti apa
mau bekerja di bidang apa, yang nantinya bisa jadi itu seumur hidup kalian akan terbawa. Kalian memilih nanti misalkan jadi guru, kalian memilih untuk jadi dokter, memilih untuk jadi tentara, jadi polisi, jadi anggota dewan. Mau jadi anggota dewan? Iya. Tapi yang amanah ya, Iya, jangan kayak yang belakangan ini kan. Yang lagi viral ya. Ya. Artinya yang Bapak harapkan itu kalian bisa memanfaatkan masa ini, masa SMA ini dengan baik untuk memaksimalkan tumbuh kembang semua potensi yang bisa ditumbuhkan ya. Jadi itu. Jadi ini alasan tujuan utamanya tadi ya Pak dari kita buat organisasi ini guys. Maksudnya tipsnya, boleh tips Pak? Tips untuk biar supaya lebih percaya diri gitu waktu di depan kamera. Ini kan nervous banget nih. Iya. Kayaknya Bapak juga butuh tips sih kayaknya. Kita saling ngasih tips-tips ya Pak. Iya. Karena Bapak juga nggak terbiasa kan. Kita semua nggak terbiasa di depan kamera, tapi Bapak yakin bahwasanya setiap manusia punya jatah. Gagal. Ya nggak, Bapak pernah bilang nggak di kelas kalian? Ya benar. Pernah kan? Setiap manusia itu punya jatah gagal. Selagi masih muda, jatah gagalnya habiskan. Sehingga nanti ketika tua, tinggal belum tentu. Ya harapannya berhasil gitu kan? Harapannya berhasil. Ketika tua ya udah nggak gagal lagi. Bapak yakin ketika kita buat pertama kali, ini pasti nggak sempurna. Ya peralatannya juga masih sederhana, kemampuan kita juga masih belum sempurna, dan ya itu harus dilalui, gitu kan? Ketidaksempurnaan itu harus dilalui. Jadi setiap manusia itu punya jatah gagal. Jadi tips untuk terbiasa ya dengan membiasakan diri, dengan terus berlatih, gitu kan? Jadi harapan apa kita nggak berhenti untuk belajar, terus belajar, termasuk Bapak juga masih belajar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Nah, saat bikin organisasi ini pasti ada tantangannya dong. Nah, kira-kira apa nih tantangan terbesar Bapak saat merintis organisasi ini? Tantangannya ya, sejauh ini karena Bapak ketemu orang-orang hebat ini kan, tantangannya ya masih belum ada tantangannya, tapi mungkin kedepannya pasti ada kesulitan itu pasti ada, apalagi orang yang ingin bertumbuh pasti mengalami sakit, mengalami kesulitan. Itu hal yang wajar kan. Yang penting bagaimana untuk kita bisa bangkit dari apapun itulah tantangan yang dihadapi. Jadi kalau sekarang ditanya apa tantangannya, ya belum ada sih ya. Kalian kan juga masih mulai. Jadi tantangannya apa sih Pak? Menurut Bapak manfaat yang paling dirasain banget dari murid adanya organisasi ini? Apa yang nanti akan didapatkan oleh siswa ya? Ya, siswa yang lain. Ya, kalau ini kan harapannya tentu kita itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi Bapak sering baca buku, kemudian menonton cerita di YouTube, di Instagram, di Facebook, Jadi banyak orang-orang yang sukses itu yang uangnya sudah banyak, mereka punya kesimpulan yang sama, kan? Apa yang paling membahagiakan dalam hidup? Ya bukan uangnya banyak, ya itu uang itu terakhir. Tapi ternyata yang paling membahagiakan dalam hidup itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Di agama juga begitu kan. Orang yang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi harapannya ini bermanfaat orang lain. Bermanfaat dalam apa? Yang pertama untuk yang menjalaninya, sesuatu yang menjalaninya ini jadi kesempatan untuk belajar berorganisasi, belajar berkomunikasi,
juga untuk masyarakat luas juga mereka mendapatkan informasi terkait kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Apa saja kegiatannya. Kita kemarin meliput kegiatan pembinaan OSIS. Jadi mereka tahu nih ternyata di sekolah kita ada aktivitas belajar berdemokrasi, kan? Nanti ada kegiatan apa lagi? Misalkan yang terbaru ini ada makan bergizi gratis, MBG kan? Nah, bisa kita ikut juga. Atau nanti juga kegiatan yang prestasi, kegiatan siswa kita bisa juga diliput, kemudian kita publikasikan. Jadi harapannya masyarakat luas, termasuk siswa-siswi kita, termasuk juga calon siswa-siswi gitu yang sekarang masih di SMP, di SD tahu nih, bahwa sekolah kita punya kegiatan ABCD, sehingga jadi pertimbangan mereka juga akan memilih sekolah. Dari pengalaman kita nih Pak, ikut literasi, kira-kira ada nggak manfaatnya untuk masa depan nanti? Yang ini ya sebagai aktor utamanya ya, Bapak yakin nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia, dan manusia itu pasti akan mendapat hasil sesuai dengan apa yang diupayakannya. Dan harapannya ya kita semua yang tiba di sini harus siap untuk berubah dan harus berubah, kan? Ketika besok ketika lulus SMA, ketemu kawannya yang dulunya satu SMP, satu SD, sekarang kisah sekolahnya, ketika ketemu bertanya, kita kok berubah ya? Gitu kan misalkan. Ya bagus gitu, memang harus berubah. Justru kalau tamat SMP kemudian lulus SMA nggak berubah sama sekali, bermasalah itu. Berarti nggak bertumbuh sama sekali kan? Harapannya ya manfaatnya untuk anda ini pelaku utamanya ini bisa berubah menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kreatif, menjadi lebih berani. Itu harapannya itu, jadi lebih dewasa, lebih kreatif, lebih berani. Berarti sangat bermanfaat banget ya Pak untuk depannya. Kan Bapak bukan di organisasi aja ya, mengajar di kelas itu kadang Bapak ada ngerasa kayak, duh siswanya ini susah banget diatur. Ada? Di kelas gitu ya, siswanya susah diatur. Ya, mungkin ada. Tapi ya sebagai guru kita tahu siswa itu kebutuhannya beda-beda, kesenangannya beda-beda, hobinya beda-beda. Ada yang hobinya di akademik, ketika Bapak ngajar di pelajaran Bapak karya atau di pelajaran biologi Bapak ajarkan, kan? Ada yang antusias, ada yang kurang antusias, ya itu wajar karena orang kan potensinya, kesenangannya, kebutuhannya beda-beda. Yang penting tidak mengganggu ketertiban belajar. Bapak rasa masalah mau mengikuti kegiatan pembelajarannya, Bapak rasa nggak masalah. Kalau kalian ada di kelas kalian ada yang siswanya sulit diatur ada? Banyak sih Pak ya. Jangan ditanya deh Jangan Pak. tanya nih Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. boleh nggak kasih tips buat kita biar tetap kompak? Tetap solid ya. Iya. Ya. Ini bukan tips ya, mungkin ya harapan juga Bapak itu. Harapannya kita tetap solid, kita tetap kompak, karena nggak bisa sendirian. Kan? Namanya kita makhluk sosial, kita harus bekerja sama, apalagi namanya organisasi. Kalau di pelajaran biologi, organ itu terdiri dari jaringan. Ya, organ itu tersusun dari jaringan. Masing-masing jaringan punya peranan. Nggak ada yang lebih penting satu dari yang lain. Oh ini yang paling penting di sini Noval, yang paling penting di sini Iwan, yang paling penting di sini Alfani, yang paling penting siapapun orangnya, atau Marcel udah ada. Semuanya punya perannya masing-masing dan harapan Bapak kalian bisa memaksimalkan peran itu. Jadi kan jadi di suatu saat nanti akan dirotasi kan peran-perannya. Kalau sekarang mungkin sudah ada tanggung jawabnya masing-masing kan. Ya. Ada yang di bagian podcast, ada yang di bagian IT, ada yang di bagian contohnya membaca berita, gitu kan, ada yang jadi reporter gitu kan. Nah, harapannya besok bisa aja bertukar peran, gitu kan.
saling belajar. Dan alangkah ruginya kalau nggak dipakai kesempatan itu. Di kelas aja misalkan ketika diskusi kelas itu kan ikut sampaikan. Ketika ada diskusi kelas, kemudian ada siswa yang aktif menyelesaikan tugasnya, ada yang Males-malesan gitu ya Kak. numpang nama, ada nggak itu? Banyak sih. Itu yang rugi siapa? Iya, kita ini ya Yang rugi ngerjain. yang kerjain yang rugi ya, Iya. menurut kalian? Kalau menurut bapak enggak? Menurut bapak yang rugi itu siapa? Yang nggak terlibat itu. Kenapa? Karena mereka ke sekolah tapi nggak dapat apa-apa, gitu kan? Capek juga dari pagi sampai sore belajar, duduk di kelas, capeknya mungkin ya sama aja. Tapi mereka pulang capeknya nggak dapat apa-apa. Kita pulang capek memang, tapi pasti ada hasilnya. Jadi seorang itu akhirnya maksud bapak ya, kalau seorang itu bisa melihat masa depan, kan bisa nggak melihat masa depan? Enggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bapak bisa melihat masa depan, Gimana tuh? Keren banget. Iya. mau tahu caranya? Bisa dong Kak. Iya, cara melihat masa depan itu adalah dengan melihat masa lalu kita, belajar dari masa lalu kita. Kenapa? Karena kita yang sekarang itu adalah hasil dari pilihan yang kita buat di masa lalu. Kalian nih berani sekarang duduk di sini mengajukan diri jadi duta literasi, pasti karena sesuatu. Di belakangnya mungkin berani tampil di kelas, berani presentasi. Pilihan berani itu membuat kita yang sekarang. Jadi kalau kita mau jadi siapa nih di masa depan, ada kakak kelas yang kalian kagumi misalkan, atau siapalah gitu kan, atau artis yang atau public figure gitu kan, yang pintar gitu kan, dapat beasiswa atau luar kota, luar negeri, atau yang kalian kagumi. Kalau kalian mau jadi seperti mereka, caranya adalah dengan membuat pilihan-pilihan yang sama dengan mereka, yang terbaik tadi, iya, gitu kan? Kalau kita memilih untuk rajin, memilih untuk mau berkorban di masa muda kita ini, bapak yakin nggak sia-sia? Pasti ada manfaat kita. Oke. Baik, itu aja pertanyaan yang bisa kami sampaikan pada hari ini, Pak. Kalau kita bisa ketemu lagi ya, Pak. Terima kasih banget udah ngeluangin waktu buat kita Pak. Jadi luar biasa banget ya cerita di balik berdirinya organisasi ini. Banyak hal yang kita nggak tahu ya. Nah, semoga organisasi ini makin berkembang dan jadi wadah yang bermanfaat buat murid-murid di sekolah. Terima kasih banyak Pak Agus udah mau sharing sama kita. Terima kasih kembali. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.